مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد. Jemaah salat subuh rahimakumullah, bersama-sama mari kita lahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini Allah masih limpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, terlebih kesehatan dan juga kesempatan, sehingga karena nikmat-nikmat itu pula kita bisa hadir di tempat ini. Dan kita semua berharap mudah-mudahan nikmat besar yang Allah limpahkan kepada kita ini tidak Allah ambil kembali, dan kita dijadikan orang-orang yang senantiasa bisa mensyukurinya, sehingga setiap saat nikmat itu Allah tambahkan untuk kita semua. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini saya akan menyampaikan dua makalah. Yang pertama dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan makalah yang kedua nanti akan kami sampaikan dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasul. Beliau Sayyidina Ali karamallahu anhu mengatakan, inna min ma'imid dunya yakfika al-islamu ni'matan, wa inna minas sughli yakfika ta'atun sughlan, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Kata beliau, sesungguhnya sebagai nikmat dunia yang memberi kecukupan kepadamu adalah nikmat Islam, dan sesungguhnya sebagian kesibukan yang cukup bagimu adalah ketaatan, serta sesungguhnya sebagian nikmat yang memberikan kecukupan atau nasihat yang memberikan kecukupan bagimu adalah kematian. Tiga hal yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Yang pertama, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah nikmat Islam. Ada orang yang kaya raya, uangnya banyak, tiap hari ia bersedekah, tiap hari ia membantu banyak orang, tapi dia tidak Islam. Tidak Islam. Ternyata nanti tidak ketemu dengan pahala kebaikannya, balasan kebaikannya itu tidak ketemu. Makanya kalau ingin belajar fikih, semua syaratnya untuk diterimanya ibadah itu adalah Islam. Jadi diterimanya amal syaratnya adalah Islam. Maka beruntung orang-orang yang oleh Allah diberi nikmat yang namanya keislaman itu. Sayyidina Umar, beliau ketika ditimpa musibah, apapun musibah itu, bahkan sebesar apapun musibah yang ia alami, dia hanya katakan, apapun musibah yang menimpaku tidak masalah. Yang penting jangan sampai yaitu hilang keislaman saya. Karena itu yang paling pokok. Dan karena keislamannya Umar itulah, mohon maaf, kalau dulu sebelumnya adalah orang yang ingin membunuh Rasul, justru ketika Islam beliau adalah orang yang sangat cinta dengan Rasulullah. Nah, dan karena cintanya terhadap Rasulullah, saat ini kalau jenengan ke Madinah, makamnya sekarang disejajarkan dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar. Itu belum nanti di akhirat. Di dunia ini saja sudah dikumpulkan dengan mereka yang cintai. Demikian pula kita
dengan Islam ini, yang dimana yang diutus untuk menyampaikan Islam itu adalah Rasulullah ini, maka kita jadikan wasilah Islam ini sebagai persyaratannya, wasilah itu adalah Rasul untuk kepada Rasulnya, surga itu adalah tujuannya. Ya. Jadi para jamaah sekalian, kita ini tidak akan mungkin bisa masuk surga tanpa adanya wasilah yang namanya Rasulullah. Ya, sebaik apapun amal kita, nggak bisa. Ada orang di awal-awal saya sampaikan, ada orang datang ke hotel, taruhlah JW Marriott sana. Dia ke sana hanya membawa uang 100.000. Tanya pada resepsionisnya, Mbak, kalau nginap ini semalam berapa? Kata petugas hotel, nginap di sini ini semalam paling murah itu 1.500.000. Enggak bisa 100, Mbak. Waduh, kalau 100 itu cukup hanya untuk parkir, Pak. Kalau nginap enggak bisa. Akhirnya maksa-maksa untuk bisa nginap. Enggak bisa. Sampai akhirnya ditangani oleh satpam. Wah, wong iki gak beres, wong 100 njaluk nginep nang hotel. Ya, akhirnya keluar. Menjelang dikeluarkan dari ruangan lobi hotel itu, tiba-tiba direktur hotel itu keluar. Ahmad. Loh, sampean kenal ternyata sama direkturnya. Mau kemana sampean? Pak, tadi saya mau nginap. Terus enggak punya uang, Pak, cuma 100. Sekak musa mikir duit. Ayo masuk. Ayo. Pertanyaannya, kira-kira Ahmad yang punya uang 100 ini bisa nginap itu semata-mata karena uangnya ini atau karena kenal dengan direkturnya ini, Pak? Amal apa kita yang bisa untuk bisa masuk surga itu? Coba amal apa? Sholat kita, coba hitung. Sholat kita itu kalau diuangkan itu sekali sholat kasih 20.000 itu sudah banyak. 20.000 sedina sewengi 5 waktu berarti 20.000 ping 5 1.000. 1.000 nek setahun sholat terus berarti 1.000 ping 300 36 juta. 36 juta nek kapan kita ini sholat anggaplah 60 tahun berarti 36 juta kali 60. Cuma 2 miliar 150 juta. Wis tak hitung mau. 2 miliar. 2 miliar itu ojo kayak tuku surga, kayak tuku rumah. Ya, di deretan merinya jauh gak cukup kok. Ngerasakno surga, kayak tuku rumah dan dunia gak cukup. Dukuk ternyata lantaran sholat marhunu malbusur surga itu rahmatnya Allah atau lantaran semata-mata lantaran sholat kita? Rahmat Allah. Ya. Dan untuk itu siapa yang mengenalkan kita bisa sholat? Siapa yang menjadi perantara kita akhirnya juga disayang oleh Allah? Itu adalah Rasulullah. Maka nikmat Islam itu sangat luar biasa. Ada orang tanya gini, Pak Ustadz, lah kenapa ini kok di mana letak adilnya? Ada orang yang tidak Islam, dia puasa, dia sedekah, dia melakukan banyak kebaikan, kok enggak dibalas kebaikannya? Ya, justru menurut saya enggak dibalas itu adalah bagian dari keadilannya, Pak. Kalau misalnya ada orang datang ke kampus UNER setiap hari ya sana, tapi dia tidak termasuk mahasiswa. Terus suatu ketika 4 tahun kemudian yang mahasiswa itu di wisuda semua. Ini enggak, karena tidak daftar sebagai mahasiswa. Apakah kira-kira kampus ini dikatakan tidak adil, Pak? Nah, maka untuk supaya dapat di wisuda, ya syaratnya daftar sebagai mahasiswa, kuliah, dan nanti selesai wisuda. Ini enggak pernah daftar, pokoknya teko tetap jaluk wisuda, ini kan apa ya? Nah, maka sekali lagi, nikmat besar kata Sayyidina Ali itu adalah Islam. Dan sampean sadar atau tidak,
tiap saat kami ini sudah didoakan oleh banyak orang. Lebih-lebih hari Jumat, semua khotib mengatakan Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya, orang Islam laki, orang Islam perempuan, al ahya wal amwat, yang hidup maupun yang sudah mati. Coba. Setiap Jumat kita ini didoakan di seluruh dunia ini pada mendoakan orang-orang sesama muslimah ini. Ini nikmat yang sangat besar. Maka mudah-mudahan kita tidak diambil oleh Allah dalam keadaan meninggalkan Islam. Doa yang sering kita baca, Allahumma khtim lana bil imani wal Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jangan kau akhiri hidup ini kecuali dalam keadaan iman Islam. Jangan kau akhiri hidup ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Untuk husnul khatimah berarti kan harus setiap rutin untuk melakukan kebaikan. Kalau tidak rutin, khawatirnya pas melakukan kejelekan mati. Nah, harus rutin melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu untuk bisa diterima, syaratnya adalah Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Mari kita berpikir begini. Sesungguhnya amal dunia ini memang kalau kita sampaikan di dunia ini sesungguhnya amal manusia itu semua bisa bernilai ibadah, bergantung bagaimana cara ia niatkan saja. Ada orang itu yang sibuk kerja, ya, pagi, siang, sore sampai malam, ditanya temannya, sampean kok cek ngoyo isi nyambut gawe, wong atase dolek mangan sak piring doae. Dia katakan, bukan masalah makan. Kalau makan saya itu tidak perlu kerja bisa makan kok. Tapi kenapa saya kok lembur-lembur? Saya kepingin, karena saya kepingin nanti pembangunan tahap kedua Masjid As-Salam ini segera selesai. Kan jos iki nyambut gawe nggo wedhu niate kanggo supaya pembangunan tahap kedua ini segera selesai. Luar biasa. Koyoke orientasi dunia mulai isuk sampai bengi tiap hari seperti itu, tapi hasilnya sebaliknya ada yang koyok amal akhirat tapi bernilai dunia. Ngapalo hadis, ngapalo Quran, itu kan jelas itu. Koyok wis amal akhirat. Ya apa Ustaz ngapalo hadis, ngapalo Quran. Loh, ngaji ceramah itu nek apal dalile, apal hadis, apal Qur'ane tambah mantep. Lu nek mantep ceramahe diundang maneh. Dadi ngapalo hadis, ngapalo Qur'an supaya cek diundang. Iki dolek akhirat apa dolek dunya. Ya. Maka semua nanti amal kita itu sebenarnya sangat bisa sekali. Urusan tidur itu loh, tidur. Kalau dalam fikih mungkin kita sering mendengar itu adalah amalan mubah. Orang tidur boleh, tidak tidur boleh. Tapi ketika kita itu, ya Allah, saya kok berat ya meninggalkan maksiat. Mata ini kalau tidak melihat sesuatu yang dilarang itu kok berat. Ana wong wedok liwat sik kudu nonton ais. Ya, akhirnya digawe turu. Maka setidaknya saat tidur kita itu sudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah, kemaksiat mata maksiat itu. Ya, sehingga turu rek wis timbang ka iso nahan pandangan wis tak gawe turu ae. Aduh poso-poso lisan iki kudu ngrasani wong ae. Timbang ngrasani turu ae wis. Maka saat tidur itu sudah nilai ibadah itu. Tapi terus ya ojo terus ngomong seharian turu wae. Ya artinya nek iso ibadah ya tetep luwih apik ibadah timbang turu gitu loh. Terus digawe dalil turune wong poso iku ibadah akhirnya tawuru terus tangi sembahyang turu maneh tang sembahyang. Enggak. Kalau bisa untuk baca Quran, bisa amal-amal yang lain ya tetap lebih baik. Ya. Jadi
sesungguhnya pekerjaan yang kita lakukan, yaitu ketaatan kepada Allah dengan hanya sibuk mencari urusan dunia, ya, sing mencari dunia, dia nanti rugi. Kenapa? Karena dunia yang ia cari nanti akan ia tinggalkan, sementara yang sibuk untuk beribadah, ya, saat mati pahalanya tetap di bawah. Berarti siapa sebenarnya yang beruntung? Orang yang sibuk, yaitu bekerja orientasi dunia, atau orang yang sibuk taat untuk kebutuhan akhiratnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa inna minal ibrati yakfika al mautu ibratan. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya sebagian nasihat yang memberi kecukupan bagimu adalah kematian. Kenapa sahabat Umar bin Khattab di dalam cincin ia oke dengan yakfika al mauta, cukup bagimu adalah kematian. Ini pelajaran yang luar biasa. Saat kita ini punya uang, terus lalai tidak sedekah, iya kata tak kaya apa duwe iki, nek maring aku mati ya tak tinggal, lho sedekah. Kita menjadi seorang pejabat, mau sombong, iya, ngapa aku sombong-sombong? Gak urungane mati, nek mati ya butuh wong untuk nggotong awak dhewe, gak sida sombong. Mau mendolimi orang, lho iya, saya sekarang mendolimi, wong maring mati dibales atas kedoliman saya, gak situ anu. Kita mau nyantai-nyantai, lah iya, kematian itu sudah jelas, datangnya kadang tiba-tiba. Bu aku nyantai, dia nek aku pas mari nyantai sik panjang umur, nek mati, akhirnya gak situ nyantai. Jadi cukup kematian itu. Sombong eling mati, gak sedekah eling mati, mau ndolimi orang ingat mati, ya nyantai-nyantai eling mati, coba. Jadi cukup kematian itu sebagai pelajaran buat kita. Nah, sehingga kalau kita ingat dawuh sahabat Abu Bakar, man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur, kata beliau, bila zadin tanpa membawa bekal, ai a'mali sholih, yaitu amal yang baik, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Kata beliau seperti orang menyeberang lautan tanpa perahu. Laut yang luas, laut yang dalam, yang terkadang juga ada ombak atau badai, diseberangi tanpa perahu. Dia pasti celaka. Maka orang yang mati tanpa membawa bekal amal soleh, dia pasti hidupnya sengsara, celaka. Nah, tidak ada pilihan ketika kita ingat mati ya. Kenapa? Mati itu tidak bisa dihindari, Pak. Sampai masih wedi mati, ya Israel ya tetap nyabut nyawa. Tidak mungkin terus marno moro nang ngene puri mas, keliling-keliling dolek indi sing wayahe delok catatan, oh nang ngene blok hai nomor 7 jami pas itu. Terus marno karena sampean ketakutan terus Israel balik gitu, tidak mungkin. Potongan ini kaya awak-awak dhewe iki kula sampean kabeh wis mati ya mati, Pak. Ya. Nggak bisa. Entah nanti waktunya nyupir, entah itu waktunya kerja, entah waktu sholat. Nggak tahu waktu apa yang waktu kita lakukan itu. Nek wis catatan saat itu ya sudah nggak bisa ditunda. Nggak bisa ditunda. Nah, maka karena kematian itu sesuatu yang pasti, datangnya kadang tiba-tiba, nggak disangka-sangka, karenanya segera harus kita siapkan bekalnya. Kalau enggak, itu bencana besar, musibah besar buat kita. Nah, ini. Jadi Sayyidina Ali mengatakan, nikmat untuk kita yang pertama cukup nikmat Islam, karena dengan Islam itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Yang kedua adalah ketaatan, karena sesungguhnya orang yang dikatakan sibuk adalah orang yang taat kepada Allah. Semakin sibuk, semakin taat, berarti dia adalah semakin sibuk. Dan sibuknya urusan akhirat itu selalu membawa hasil. Sementara sibuk karena orientasi dunia,
itu nanti apa? Kerja soro-soro oleh ditinggal. Ya. Yang ketiga adalah tentang nasihat yang paling baik untuk kita itu adalah kematian. Cobalah sesekali kita merenungi ya. Tidak lama nanti istri akan saya tinggal, anak saya tinggal. Kira-kira kalau saya tinggal nanti apakah istri saya masih bakti taat pada Allah? Anak-anak saya kira-kira apakah masih menyembah Allah? Saya khawatir jangan-jangan karena dunia ini lalu lupa, lalai, sibuk dengan dunianya sehingga tidak mendekat pada Allah. Coba. Selalu begitu. Saya sendiri apakah juga kira-kira nanti saat mati, apakah bisa mati dalam keadaan Islam? Kepikiran. Sehingga terus karena rasa khawatir inilah kita menjadi hati-hati untuk selalu berbuat baik. Baik, makalah berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud. Kam min mustadraji bin ni'amatin alaihi wa kam min maftunin bis sana'i alaihi wa kam min maghrurin bis sitri alaihi. Kata beliau, manusia dirugikan karena kenikmatan. Jadi banyak manusia itu rugi bukan karena ia melarat, bukan karena ia miskin, ia rugi dikarenakan karena kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Saya ambil contoh Sa'labah. Ya. Sa'labah itu saat miskin, ya, kita semua sering mendengar kisah ini, ahli ibadah. Jamaah agak tahu terlambat, walaupun harus ketika sholat jamaah harus segera pulang karena pakaiannya harus gantian dengan istrinya, saking melarati. Mengajukan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kiranya kau berkenan, tolong doakan kami agar hidup berkecukupan. Untuk apa Sa'labah? Saya ingin nanti ketika hidup berkecukupan, pakaian sudah tidak perlu gantian sama istri. Saya bisa berlama-lama zikir setelah sholat, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Tapi faktanya apa? Ketika Sa'labah ini menjadi seorang yang kaya, waktu itu dikasih kambing, ini sebagai syarat ikhtiar, lalu didoakan oleh Rasulullah, lalu tidak lama kambing ini berkembang biak menjadi sangat banyak sekali. Barang wedhus akeh, zuhur wis gak nang masjid. Sa'labah kemana kemarin zuhur tidak datang? Saya mau datang. Ternyata ada satu kambing saya yang hilang. Saya cari dulu. Tuh gara-gara ndolei wedhus gak nang masjid. Lusanya bukan hanya zuhur, saat-saat gak nang masjid. Ya. Kan tidak sedikit orang-orang yang ketika ya diberi urip pas-pasan, rajin ngaji, rajin sholati, tapi setelah bergelimang harta, justru sibuk dengan hartanya, jauh dari masjid. Mudah-mudahan tidak menimpa kita, Bapak Ibu sekalian. Maka mudah-mudahan kita ya ketika mendapati nikmat selalu minta pada Allah, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan. Jadikanlah dengan nikmat ini aku semakin dekat dengan Engkau ya Rabb. Bahasa lainnya itu adalah barokah. Ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Duit tambah, taate tambah, anak tambah, semakin dekat dengan Allah, ya, semakin baik. Tidak dengan tambahnya nikmat, justru malah bertambahnya jauh kita dari Allah. Itu harus menjadi evaluasi masing-masing. Ya. Nanti coba dievaluasi sendiri. Kira-kira kita ini semakin dekat atau semakin jauh. Ya. Ibrahim bin Adham ketika berburu, beliau seorang raja. Ya. Beliau saat berburu lalu mendengar suara, wahai Ibrahim bin Adham, apakah untuk ini kau diciptakan oleh Allah?
Lalu dia tersadarkan, ya Allah, hidup saya bukan untuk bersenang-senang di sini. Di dunia ini bukan tempat untuk istirahat, bukan tempat untuk menikmati pemberian Allah. Tapi di sini ini adalah tempat untuk menanam di dunia ini. Kalau hari ini di dunia ini saya tidak menanam, di akhirat apa yang akan saya panen? Dan ingat, apa yang kita tanam, baik atau buruk, itulah nanti yang akan kita panen juga. Ya. Nah, ini yang pertama, banyak orang itu rugi dikarenakan kenikmatan yang diterima. Saat diuji miskin, kita taat, justru saat kita ini diuji dengan kekayaan, malah jauh dari Allah. Yang kedua, wa kam maftunun bis sana'i alaihi. Dan sering difitnah dengan mendapatkan fitnah itu dengan adanya pujian. Banyak orang itu yang jatuh, ya, itu karena pujian. Makanya kalau kita pernah mendengar Rasul menyampaikan, ono wong ngelem sampean siratono pasir, ya, siratono pasir. Itu jangan dimaknai dengan saklek seperti itu. Ono wong ngelem disirati temen, nah, itu artinya tolak. Ya. Nabi Sulaiman dipuji, hebat sampean Sulaiman. Ndak ono wong sugih kaya sampean itu. Dia katakan hadza min fadli rabbik. Ini semua adalah pemberian Allah. Kalau Allah tidak memberi, ya dia tidak punya apa-apa. Sementara Qarun ketika dipuji, hebat sampean, sugih kok ini. Jari Qarun, iya awak dhewe gak ngedhu nyambut gawe ya gak duwe. Nah, beda kan. Nah, kita ini apa? Ndak bisa apa-apa kok. Dulu ketika saya dimintai tolong oleh seseorang, Ustaz bisa datang kemana? Di toko daerah Ruko Mega Galaksi. Gara-gara ada dua orang yang berselisih, saat temannya mengejak sedekah, dia katakan, kok enak sampean teko terus ngejak sedekah, awak dhewe iki nyambut gawe gedung-gedung. Terus ini bilang, lu sampean nyambut gawe itu loh. Allah tidak memberikan kekuatan juga iso ngeyel. Enggak, saya ini dapat ini karena kerja keras saya, karena kerja cerdas saya. Baik, akhirnya undang kajian saat itu. Saya hanya menyampaikan siapa yang sampaikan bahwasanya kekayaan kita itu semata-mata karena kerja keras kita. Hajar itu mencari air dari Sofa ke Marwah. Ketemunya di tempat itu atau di tempat lain? Di tempat lain kan, artinya apa? Kalau memang air itu semata-mata hasil ikhtiarnya, harusnya ketemu antara Sofa dan Marwah, karena ikhtiar mencari airnya antara Sofa Marwah. Tidak ketemu di situ, tapi ketemunya di tempat lain. Itu memberikan pelajaran bahwasanya apa yang dimiliki, apa yang didapati oleh Hajar itu tidak semata-mata karena ikhtiarnya. Ya, kalau karena ikhtiarnya ya harusnya ketemu di sini. Tidak sedikit guru-guru SD di desa-desa itu bayarannya ngapunten. Kadang satu bulan cuma 200, 300. Ya. Kalau dia bisa bangun rumah, beli rumah, sepeda motor, semata-mata karena bayarannya, ya ndak nututi. Tapi kok iso tuku? Nah itu loh. Ya. Maka saya masih ingat, saya pernah mengumpulkan guru-guru Al-Quran di sini, ya, di tempat ini Masjid As-Salam ini. Waktu itu saya tanya begini, para ustadz, jenengan-jenengan yang sudah ngisi khutbah Jumat, ini saya ingin terapi supaya tidak semata-mata itu. Sama sebagai guru Al-Quran supaya tidak semata-mata hitung-hitungan. Berapa sih sampai naik khutbah disangoni sama takmir? Ada yang menyampaikan 300, 400, ada 500, oke. Saya bilang, alhamdulillah, saya itu ada masjid yang sekali khutbah, saya itu dikasih 5 juta. Loh, di mana Pak Azhar? Di kampung Rungkut Tengah. Loh, itu kan desa Saman sendiri. Iya, justru di desa saya sendiri,
ya saya dikasih lebih banyak. Kok bisa? Saya bilang, kalau orang itu khutbah dikasih 500, kemudian saya hari itu tidak dikasih, berarti kan hari itu sama dengan saya sedekah 500. Kalau setiap kebaikan itu Allah balas 10 kali lipat, jika saat itu saya sama dengan sedekah 500, berarti nanti Allah akan balas berapa? 5 juta. Berarti enak nih disangoni takmir ambil disangoni Gusti Allah. Itu supaya tidak menjadi orang tamak gitu. Kembali ya itu tadi, sesungguhnya banyak orang itu yang runtuh justru karena pujian. Amal itu bisa hilang pahala ya karena pujian. Saya ngaji seperti ini, jangan dipikir tantangannya tidak besar, sangat besar sekali. Mari ngaji, ngomong ikhlas, ngomong ini, mudun terus disalami jamaah. Ustaz, suwun nggih, enak ngaji nih. Jaga niat itu luar biasa susahnya, Pak. Kena kalimat enak Ustaz ngaji nih, masuk nang ati kula. Ya apa rasane saat dipuji seperti itu. Untuk menghindar, enggak. Kalau akhirnya ada ilmu yang saya terima itu karena Allah berikan hidayah untuk sampean. Ya, saya itu kalau Allah tidak izinkan ya ojo mana yang nyampe no, datang saja tidak bisa. Ya. Saya susun materinya, Allah bikin lupa ya sudah tidak bisa. Jadi banyak orang yang hancur justru karena pujian. Dan kalau sudah termakan pujian, selalu yang ia harapkan pujian, maka siap-siap kecewa. Apa yang terjadi ketika orang-orang tidak ada yang muji? Takmir pengurus nggawetu saat dipuji. Suatu ketika tidak dipuji, malah di apa itu? Yo bagi takmir gak tepak wong karpete sampai rusuh kabeh ngene. Padahal sing rusuh iku mek pojokan tok ngono lho, Pak. Pojokan tok titik sing rusuh. Iku wis ngomongi rusuh kabeh ngene. Ya. Jari pengurus wis tak rewang-rewangi gak nyambut gawe, tak selak-selakno bersih-bersih, gak matur suwun wong malah dipaitu. Gak pengurus-pengurusan. Iku masjid tok ngene Papua kono, Pak. Pengurus Papua sana. Coba. Itu karena apa? Beda dengan orang dia itu artinya mengabaikan pujian. Ya tinggalkan, lalu bagaimana cara nyeting ini? Sederhana saja. Kita ini datang, Allah tahu apa yang kita lakukan tahu. Jangankan yang kita lakukan, yang ada di dalam getaran hati itu Allah tahu kok. Sehingga kalau itu kita yakini betul, terus kita asah, kita afirmasi, selalu kita katakan Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Tidak perlu akhirnya kita ini perlu diketahui orang, apalagi sampai dipuji. Enggak. Ya. Nah, ini harus ada proses belajar ke sana. Bagaimana kita sedekah ya sudahlah. Terus gak usah ngenteni wong liya ro. Ya. Kita bagaimana untuk memakmurkan masjid ini, tidak perlu harus orang memuji kita. Wong amal itu juga ya untuk diri kita kembali, untuk diri kita semangat untuk memakmurkan ini sampai mengorbankan waktu sama keluarga. Ya nanti kalau ada pahala ya pahala yang balik nang awak dhewe. Mana gitu. Yang ketiga, wa kam maghruran bisitri alaihi. Dan seringkali manusia itu tertipu oleh tertutupnya aibnya. Ya. Jadi sesungguhnya kalau masih ada orang menghormati kita, anak menghormati kita, anak buah menghormati kita, sama-sama jamaah masih muliakan kita. Jujur saja bukan karena ibadah kita kok, bukan. Dan kita sering tertipu oleh itu, Pak. Kita ini masih dihormati orang lain karena aib kita ini masih ditutup oleh Allah.
Coba kalau misalnya jenengan oleh Allah diberi kemampuan untuk melihat isi hati saya yang ngaji seperti ini, tadi ngimami, terus dongoni hati itu ternyata mikir bojone tonggo begitu, dan sampean oleh Allah dikasih tahu Pak Azhar sing ngaji itu ternyata mikir bojone tonggo misalnya. Kira-kira sampean isik mulyaan aku ndak kan itu? Enggak ya. Ada orang itu mulai kecil bagus di pesantren, terus keluar menjadi orang yang selalu memberi manfaat banyak orang, sampai didorong untuk menjadi anggota dewan misalnya. Terus setelah menjadi anggota dewan, ya marung selingkuh Pak, konangan, marung di syuting di TV. Ayo kira-kira kebaikan sing mulai cilik mau lho, isi ono ndak kira-kira Pak? Akhirnya kan sampean ngomong ini ya latiba wingi-wingi si apik boleh durung oleh kesempatan, bareng oleh kesempatan luwih nemen, ya kan? Maka kalau kita ini masih dihargai orang lain, bukan karena sholat kita, puasa kita, karena aib kita, kekurangan kita itu masih ditutup oleh Allah. Wong kita ini melakukan kebaikan banyak. Eleke mek didik, sing dieling-eling napa nih Pak? Eleke kok. Beda dengan Allah. Allah itu kalau manusia melakukan banyak kejahatan, terus tobat diluk tok ae. Niku sing eleke wis dianggap gak elek, tapi nek menungso iki ndak, Pak. Oh apike akeh, eleke didik sing dieling-eling eleke. Nah. Ya. Baik, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya, makalah yang pertama oleh Sayyidina Ali, beliau katakan nikmat yang besar yang Allah berikan di dunia ini dan akhirnya berkelanjutan nanti di akhirat, yaitu adalah nikmat Islam. Ya, nikmat Islam. Karena apa? Seluruh kebaikan kita tidak akan bernilai pahala jika kita ini tidak Islam. Yang kedua, sesungguhnya orang yang sibuk itu bukan mereka yang bekerja pagi, siang, sore, terus uangnya berkumpul, bukan itu. Tapi orang yang dikatakan sibuk adalah mereka, orang-orang yang senantiasa taat pada Allah. Kenapa? Karena dengan ketaatan itu akan berbuah, yang buahnya bisa kita nikmati di kubur dan akhirat nanti. Sementara kesibukan yang orientasinya hanya dunia, maka ketika mati sudah tidak manfaat, sudah ditinggal. Yang ketiga, silakan kita ini mau melakukan apa saja. Sebagaimana malaikat Jibril katakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ingat, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, tapi ingat kau pasti akan dibalas terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Kapan setidaknya kita akan mati. Ketika kita ingat dengan kematian, kate sombong, eling mati, mau mendolimi, ya apa kene aku dibalas Allah, punya uang tak disedekahkan, kene aku mati, wis dadi rebutan ahli waris, ya, eman wis ngomong si urip tak sedekahkan wae dan seterusnya. Simpulan yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud, siapa orang yang rugi itu adalah orang-orang kita ini kadang-kadang rugi karena banyaknya nikmat yang kita terima, tapi justru kita ini menjadi sukses, ya, semakin dekat dengan Allah saat nikmat itu tidak ada pada diri kita. Ya, banyak orang yang miskin, rajin sholatnya, jamaah ngajine, tapi justru ketika diberi kekayaan malah jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita ini diberi miskin maupun kaya, yang penting selalu dekat dengan Allah. Kedua, tidak sedikit orang yang mendapatkan fitnah, hancur namanya karena sebuah pujian. Dia hanya semangat kapan? Saat dipuji. Tapi saat orang mengkoreksi, saat orang mengevaluasi, dia justru turun. Dan jujur saja, yang ketiga, kita ini masih mulia, dihargai orang lain, bukan karena ketaatan kita, tapi karena aib kita masih ditutup oleh Allah SWT. Sekali lagi ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah sampun suruk, nanti bisa dilaksanakan sholat sunnah suruk.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما